A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayatnya ayat 6. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba
wa yuhibbunal 'iyala wa yansawna al-hura wa yuhibbunan nafsa wa yansawna Allaha hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana masa itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 hal yang lain, yaitu 1. Mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai gedung yang megah dan melupakan pintu kubur. Yang ketiga, mereka mencintai harta dan lupa akan pertanggungjawabannya. Yang keempat, mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari atau calon istrinya yang sangat cantik. Yang kelima, mereka mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu jauh dariku dan aku jauh darinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu BCA PLKI Surabaya. Bersama-sama mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca, menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayatnya ayat 6. Ayat ini menerangkan cara-cara berwudu. Rukun wudu ada 6. 4 rukun diantaranya disebutkan dalam ayat ini, sedang 2 rukun lagi diambil dari dalil yang lain. 4 macam itu ialah 1. Membasuh muka, yaitu mulai dari rambut sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang kedua, membasuh 2 tangan dengan air bersih, mulai dari ujung jari sampai dengan 2 siku. Yang ketiga, menyapu kepala. Cukup menyapu sebagian kecil kepala menurut madzhab Syafi'i. Yang keempat, membasuh 2 kaki mulai dari jari-jari sampai dengan 2 mata kaki. Kesemuanya itu dengan menggunakan air. Sedangkan 2 rukun lagi yang diambil dari hadis ialah A. Niat pekerjaan hati, dan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi niat itu diharuskan pada setiap pekerjaan.
ibadah sesuai dengan hadis, sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab. B. Tertib, artinya melakukan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan urutan yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Tertib itu tidak disebutkan dengan jelas di dalam ayat ini, tetapi demikianlah Nabi melaksanakannya dan sesuai pula dengan sabdanya yang berbunyi, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat An-Nasai dan Jabir bin Abdillah. Adapun selain 6 rukun itu seperti membasuh 3 kali, berkumur-kumur adalah sunnah hukumnya. Kewajiban wudhu ini bukanlah setiap kali hendak mengerjakan sholat, tetapi wudhu itu diwajibkan bagi seorang yang akan sholat. Jika wudhunya sudah batal atau belum berwudhu sesuai dengan hadis yang berbunyi, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikutnya adalah menerangkan hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib. Di antaranya A. Keluar mani, B. Jima atau bersetubuh, C. Haid, D. Nifas, E. Wiladah atau melahirkan, F. Mati. Orang yang hidup wajib memandikan yang mati. Orang yang terkena salah satu dari A sampai E dinamakan orang yang berhadas besar. Orang yang terkena salah satu dari A sampai E dinamakan orang yang berhadas besar, wajib mandi dan berwudu sebelum sholat. Orang yang berhadas kecil hanya wajib berwudu saja. Kewajiban wudu disebabkan A. Keluar sesuatu dari lubang buang air kecil dan buang air besar. B. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram antara keduanya tanpa pembatas. C. Tidur yang tidak memungkinkan seseorang tahu jika keluar angin dari tubuhnya. D. Hilang akal karena mabuk, gila, dan sebagainya. E. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau menyentuh lubang dubur. F. Murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya ayat ini menerangkan cara-cara bertayamum. Jika seseorang dalam keadaan sakit atau tidak boleh memakai air, atau dalam keadaan musafir tidak memungkinkan air untuk berwudu, maka wajib bertayamum dengan debu tanah. Caranya ialah dengan meletakkan kedua belah telapak tangan pada debu tanah yang bersih lalu disapukan ke muka. Kemudian meletakkan lagi kedua telapak tangan ke atas debu tanah yang bersih. Lalu telapak tangan yang kiri menyapu tangan kanan. Mulai dari belakang jari-jari tangan terus ke pergelangan sampai dengan siku. Dari siku turun ke pergelangan tangan lagi untuk menyempurnakan penyapuan yang belum tersapu. Sedang telapak tangan yang sebelah kanan yang berisi debu tanah jangan diganggu untuk disapukan pula ke tangan sebelah kiri dengan cara yang sama seperti menyapu tangan kanan. Demikianlah cara Nabi bertayamum.
Kemudian akhir ayat ini menjelaskan bahwa perintah berwudu dan tayamum bukanlah untuk mempersulit kaum muslimin dan muslimat, tetapi untuk menuntun mereka mengetahui cara-cara bersuci dan untuk menyempurnakan nikmatnya agar kaum muslimin menjadi umat yang bersyukur. Jadi luar biasa ajaran wudu, ajaran mandi ini adalah dalam rangka agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu cinta untuk bertaubat kepada Allah dan selalu cinta untuk membersihkan diri. Minta tolong Bu Rinda, surat kedua ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya, mudah-mudahan apabila kita senantiasa melazimkan atau beristiqomah, memohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematika kita, baik itu kaitannya dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan Allah akan memberikan kepada kita yang rajin beristighfar dan bertaubat, yaitu rizki yang mulia, yang datangnya tidak disangka-sangka. Jadi itu luar biasa yang harus kita lakukan. Minta tolong Bu Vina buka surat ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat 12, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa, yaitu mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan kemudahan dari segala kesulitan kita, dari segala apa yang kita butuhkan. Allah akan memberikan bantuan kepada kita sehingga kita nanti bisa bersyukur gitu ya. Ya Bu Rinda, surat 56 Bu, ayat 77 Bu. Surat Al-Waqiah ayat 77. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Terus Bu? Ayat 78, dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfudz. Ayat 79, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya,
ayat 8. Ya, 80 ya, Ustaz. sebentar Bu. Jadi tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya Bu. Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, termasuk Al-Baqarah ayat 25 yaitu orang-orang yang beriman takwa, termasuk Bu di surat 33 ayat 34 sampai 35 yang kemarin kita lihat tanda-tandanya, mereka yang akan mendapatkan ampunan dari Allah ya, dan akan mendapatkan ampunan yang besar, itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk laki-laki dan perempuan, baik itu suami, istri, anak-anak kita, putra dan putri, siswa-siswi kita, para pecinta Al-Quran ini yang kokoh di dalam Islamnya, imannya, taatnya, benarnya, dan sabarnya. Dan juga dia sholatnya khusyuk, rajin bersedekah, puasanya mantap, bisa mengantarkan dia menjadi orang yang beriman takwa. Sebentar lagi nanti kita akan ketemu, yaitu bulan Ramadan. Jadi nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Sehingga iman dan takwa kita akan tumbuh subur, sehingga bisa berkembang, sehingga bisa berbuah manfaat untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Demikian juga dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menundukkan nafsunya, bisa menundukkan pandangannya, bisa mempergunakan telinganya, ya, mulutnya, jasmani dan rohaninya, atau dulu istilahnya apa Bu? Asimki, ya, ya Bu, asimki apa Bu? Istilahnya dulu funky ya Bu, ya Bu. Istilahnya dulu apa? Funky ya Bu. Kita punya fisik, kita punya akal, kita punya nafsu dan hati, kolbu. Ya, dengan demikian, fa insyaallah dia yang ke-10, dia akan bisa menjadi orang-orang yang ahli dzikir, ahli fikir, ya, ahli ikhtiar, ahli tawakal. Disitulah nanti dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi bersyukur itu di atas segalanya Bu. Jadi tingkatannya tinggi sekali. Oleh karena itu pada saat Nabi ditanya ya oleh istrinya yang namanya Sayyidatina Aisyah itu, beliau mengatakan, aku ingin menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita, dengan jasmani dan rohani kita, kita pergunakan untuk hal-hal yang ma'ruf. Maka ada istilahnya apa Bu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang muslimin, muslimat, itu bisa melakukannya itu. At-Taubah ayat 71 sampai 72. Sedangkan orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka tidak bisa ya untuk
melaksanakan yang ma'ruf. Ya, dia amar ma'ruf tapi apa istilahnya? Nyambi mungkar. Ya. Yang istilahnya apa dulu? ST, MJ, sholat terus, maksiat terus jalan. Nah, itu ada di At-Taubah ayat 67 sampai 70. Makanya Rasulullah sangat benci kepada orang-orang munafik itu, dan juga Allah dan juga seluruh umat Islam ini benci karena dia mempermainkan Al-Qur'an, mempermainkan ya agama Islam, karena dia mencampur aduk. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah dengan Allah berikan hidayah kepadanya dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan mereka bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, yang suka berkata dusta, yang suka ingkar janji, yang suka berkhianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan doa-doa kita kepadanya Allah berikan solusi hijrah, taubat nasuha kepadanya, sehingga dia akan berkata yang jujur, akan menepati janjinya, dan akan amanah atas amanah yang dipikulnya. Lah solusinya Bu, yaitu sholatnya yang daim, ya, sholatnya yang bagus, yang khusyuk, dan jangan lupa untuk senantiasa bertadarus Al-Quran, ya Bu. Minta tolong Bu Vina, suratnya surat 29 ayat 45, namanya surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, besok ya ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan umat Islam ini akan mampu sholat dengan daim, sholat dengan khusyuk, ya, sehingga akan terbentengi dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan jangan lupa ya, senantiasa bertadarus Al-Quran. Minta tolong Bu Rinda, surat 33 ayatnya 33, 34 dan 35 Bu, silahkan. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar,
laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan keluarga panjenengan semuanya dan juga umat Islam memiliki 10 ya akhlak mulia ini sehingga dia bisa sholat dengan daim dan mudah-mudahan nantinya dia bisa masuk ke dalam surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat juga di surat surat 70 namanya surat Al-Ma'arij, ayatnya 19 sampai 35. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya mampu untuk memotivasi diri kita, keluarga besar kita, untuk mencintai amal jariah, sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat ini, anak cucu kita, siswa-siswi kita, para santri pecinta Al-Quran menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami semuanya panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga siswa-siswi kami, dan juga para santri pecinta baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri-menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kita senantiasa untuknya. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ibu. Nggih, matur suwun Ustaz, matur suwun sangat, jazakallahu khairan katsiron. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya matikan ya Bu. Insya Allah Jumat mudah-mudahan tidak ada halangan, kita bisa ngaji lagi. Ya, terima kasih semuanya. Saya matikan dulu.